Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wahai manusia, kalian diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Pembicaraan saya kali ini berkaitan Ibnu Taimiyah lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana pembicaraan kepopuleran, perdebatan, kisah yang ditulis oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi yang hidup pada tahun 1900-an, seorang penulis novelis dari kalangan agama yang berakidah Syiah, dengan imajinasinya membuat sebuah cerita rakyat, kisah palsu, bagaimana dalam tulisannya itu dia telah menyebarkan secara luas, apalagi di zaman internet ini semakin luas, yaitu perdebatan antara Syekh Ibnu Athaillah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum saya mengangkat sebuah kisah ini, saya akan berbincang-bincang kembali berkaitan mengapa pembicaraan Ibnu Taimiyah ini tidak selesai-selesai. Apalagi semakin lama semakin seru dan semakin memperlihatkan ya kebesaran nama seorang Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai itu ada YouTuber tuh. Jadi ya kalau di dalam dunia per-YouTuban, dia ini kakak tingkat saya dalam dunia per-YouTuban. Jadi dia menanggapi reaksi publik terhadap orang-orang yang membela Ibnu Taimiyah. Di dalam video tersebut dia katakan bahwasannya dia tidak suka ya dengan narasi "siapa Anda mengkritik Ibnu Taimiyah, siapa Anda?" Kemudian beliau membuat konten memperlihatkan ini loh orang-orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah ini dengan nada-nada yang kayak nggak setuju banget dengan reaksi publik terhadap pembelaan orang terhadap Ibnu Taimiyah. Sebenarnya ya narasi publik ini ya jika ditelusuri, sebenarnya ya mereka ini yang ngajari sebenarnya. Kalau di zaman dahulu kan ada yang mengkritik Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kiai Idrus Romli, kemudian Ustadz Adi Hidayat. Jadi narasi publik itu bagi golongan yang sepaham dengan mereka. Jadi siapa Anda mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Mengapa Anda mengkritik Ustadz Abdul Somad? Siapa Anda mengkritik Kiai Haji Idrus Romli dan sebagainya? Intinya dari kalangan mereka lah. Langsung tuh terbiasa yang nggak setuju banget, merendahkan. Giliran kita menggunakan narasi mereka, narasi publik ya. Sebenarnya ya saya ada yang setuju sih, orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah ya biasa-biasa aja ya. Ya memang dari dulu orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah juga banyak, yang bersikap adil ya ada saja. Cuma tadi itu menyikapi kakak tingkat saya ya dalam dunia per-YouTuban, wah luar biasa ya. Tapi memang ya wajar lah, mungkin karena faktor kesukuan, faktor kesukuan jadi menggebu-gebu.
Sebenarnya berkaitan percakapan ya, perdebatan yang seolah-olah ditulis oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi ini, bukan Imam Syarqawi ya, yang hidup pada tahun 1000, yang lahir 1700-an, bukan. Tapi Abdurrahman Asy-Syarqawi, seorang penulis novelis yang menulis kisah perdebatan antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu bukan ulama kecil ya, nggak terkenal ya. Begitu juga Ibnu Taimiyah di zamannya. Memang diceritakan dalam kisah-kisah yang otentik, Ibnu Taimiyah itu pernah datang ke Mesir, itu pernah itu. Tapi pertemuan, percakapan, perdebatan dengan Ibnu Athaillah ini tidak mempunyai sumber yang kuat. Mengapa? Karena yang pertama tidak ditulis dalam kitab-kitab yang besar ya. Dalam dunia klasik, dunia akademis, yang cerita kisah ini jika ditelusuri dengan ilmu sanad. Nah, ilmu sanad itu maksudnya metode-metode ilmu sanad hadis ya, seperti siapa yang bercerita pertama kali ya, rantai pembicaraan, pengkabaran tentang kisah itu tidak ada ya. Karena seolah-olah dalam cerita itu tuh sungguh banget ya, merendahkan Ibnu Taimiyah banget, seolah-olah Ibnu Taimiyah ini orang yang kaleng-kaleng banget ya terhadap Ibnu Athaillah. Luar biasa ya. Memang kaum, kelompok, ulama, siapapun, orang-orang yang anti Ibnu Taimiyah itu bisa dikategorikan dua ya. Ada yang murni memang mengkritik, ada yang kedua memang murni karena kebencian, karena memang pengen hancurnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau bisa hancur sehancur-hancurnya pemikiran-pemikiran, kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Kisah ini sangat populer di dunia thariqah dan di dunia sufi, apalagi dalam dunia jamaah tabligh. Karena memang cerita ini sering banget ya digunakan sebagai dasar mereka untuk membuat parameter bagaimana ukurannya untuk membenci Ibnu Taimiyah dari kalangan-kalangan yang memang anti terhadap Ibnu Taimiyah. Yang anti ya, yang kritik, yang adil ya ada, bukan yang itu. Kan tadi saya ngebukan dua kategori tadi. Maksudnya yang memang anti terhadap Ibnu Taimiyah. Karena memang sudah sangat populer banget ya, orang-orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah, orang yang membenci Ibnu Taimiyah ini sudah populer, yaitu Syiah, yaitu kaum thariqah, kemudian orang-orang sufi, kemudian lagi orang-orang ahlul kalam, filsafat yang membangun teologinya di atas akal. Nah itu. Dan sayangnya kisah ini tidak dijadikan bahan yang kritis ya terhadap mereka-mereka untuk menelusuri kebenaran-kebenaran. Bahkan sejarah perdebatan ini dijadikan sebuah kekuatan, sebuah hujah yang sangat percaya diri sekali ya untuk disampaikan di depan publik, yaitu lewat komentar-komentar di Facebook maupun di YouTube dan lain sebagainya. Baiklah, tidak berlama-lama saya akan membacakan sebuah kisah perdebatan, cerita rakyat dari perdebatan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Athaillah yang ditulis oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi yang lahir 1900-an, seorang novelis, penulis drama.
Dia penulis terkenal, buku-bukunya banyak itu. Cerita rakyat perdebatan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Athaillah. Berikut percakapan antara dua orang ulama masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama ternama yang fatwa-fatwanya banyak diikuti oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi penyair yang ajaran-ajarannya menginspirasi dan menjadi rujukan kalangan sufi. Yang pertama dilahirkan tahun 660 Hijriah di kota Haran, Syria, yang wafat 728 Hijriah. Dan yang kedua dilahirkan sekitar tahun 658 Hijriah di kota Al-Iskandariyah, Alexandria, Mesir, wafat 709 Hijriah. Suatu hari dari Alexandria, Ibnu Taimiyah berangkat ke Kairo. Menjelang malam ia menuju Masjid Al-Azhar untuk sholat maghrib, yang waktu itu diimami Ibnu Athaillah. Selepas sholat, Ibnu Athaillah terkejut menemukan Ibnu Taimiyah sedang berdoa di belakangnya. Sambil tersenyum, sang syekh sufi itu menyambut ramah kedatangan Ibnu Taimiyah seraya berkata, "Assalamualaikum ya Syekhul Islam." Selanjutnya ia memulai pembicaraan dengan tamunya yang kesohor dan dikenal vokal mengkritisi praktik-praktik bengkok sebagian kaum sufi itu. Ibnu Athaillah berkata, "Biasanya saya sholat di Masjid Imam Husain dan sholat Isya di sini. Tapi lihatlah bagaimana ketentuan Allah berlaku. Allah menakdirkan sayalah orang pertama yang harus menyambut Anda setelah kepulangan Anda ke Kairo. Ungkaplah kepadaku, wahai sang fakih, apakah Anda menyalahkanku atas apa yang telah terjadi?" Ibnu Taimiyah berkata, "Aku tahu Anda tidak bermaksud buruk terhadapku, tapi perbedaan pandangan di antara kita tetap ada. Sejak hari ini, dalam kasus apapun, aku tidak mempersalahkan dan membebaskan dari kesalahan siapapun yang berbuat buruk terhadapku." Kemudian Ibnu Athaillah berkata, "Apa yang Anda ketahui tentang aku, wahai Syekhul Islam?" Ibnu Taimiyah berkata, "Setahuku Anda adalah seorang soleh, berpengetahuan luas dan senantiasa berbicara benar dan tulus. Tidak ada orang sebagaimana Anda, baik di Mesir maupun Syria, yang lebih mencintai Allah ataupun mampu meniadakan diri di hadapan Allah, atau lebih patuh atas perintahnya serta menjauhi larangannya. Tapi bagaimanapun juga kita memiliki perbedaan pandangan. Apa yang Anda ketahui tentang saya? Apakah Anda atau saya sesat dengan menolak kebenaran praktek meminta bantuan seseorang untuk memohon pertolongan Allah, yaitu istighosah?" Ibnu Athaillah menjawab, "Tentu saja rekanku. Anda tahu bahwa istighosah atau memohon pertolongan sama dengan tawasul atau mengambil wasilah perantara dan meminta syafaat, dan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang kita harapkan bantuannya karena beliaulah perantara kita dan yang syafaatnya kita harapkan." Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Mengenai hal ini saya berpegang pada sunnah Rasul yang ditetapkan dalam syariat. Dalam hadis berbunyi sebagai berikut, aku telah dianugerahkan kekuatan syafaat. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, mudah-mudahan Allah akan menaikkan kamu, wahai Nabi, ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang dimaksud dengan tempat terpuji adalah syafaat. Lebih jauh lagi, saat Ibunda Khalifah Ali radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah berdoa kepada Allah di kuburnya, "Ya Allah yang maha hidup dan tak pernah mati, yang menghidupkan dan mematikan, ampuni dosa-dosa ibunda saya Fatimah binti As'ad. Lapangkan kubur yang akan dimasukinya dengan syafaatku, utusanmu dan para nabi sebelumku, karena engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang." Inilah syafaat yang dimiliki Rasulullah SAW. Sementara mencari pertolongan dari selain Allah merupakan suatu bentuk kemusyrikan. Rasulullah SAW sendiri melarang sepupunya
Abdullah bin Abbas memohon pertolongan dari selain Allah. Kemudian Ibnu Athaillah menjawab, semoga Allah mengaruniakanmu keberhasilan, wahai sang faqih. Maksud dari saran Rasulullah SAW kepada sepupunya Ibnu Abbas adalah agar ia mendekatkan diri kepada Allah tidak melalui kekerabatannya dengan Rasul, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan mengenai pemahaman Anda tentang istighotsah sebagai mencari bantuan kepada selain Allah yang termasuk perbuatan syirik, saya ingin bertanya kepada Anda, adakah muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya yang berpendapat ada selain Allah yang memiliki kekuasaan atas segala kejadian dan mampu menjalankan apa yang telah ditetapkannya berkenaan dengan dirinya sendiri? Adakah mukmin sejati yang meyakini ada yang dapat memberikan pahala atas kebaikan dan menghukum atas perbuatan buruk selain dari Allah? Di samping itu, seharusnya kita bukan saja dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan, tapi juga untuk mencegah sarana kemusyrikan. Sebab siapapun yang meminta pertolongan Rasul berarti mengharapkan anugerah syafaat yang dimilikinya dari Allah. Sebagaimana jika Anda mengatakan, makanan ini memuaskan seleraku, apakah dengan demikian makanan itu sendiri yang memuaskan selera Anda? Ataukah disebabkan Allah yang memberikan kepuasan melalui makanan? Sedangkan pernyataan Anda bahwa Allah melarang muslim untuk mendatangi seseorang selain dirinya guna mendapat pertolongan, pernahkah Anda melihat seorang muslim memohon pertolongan kepada selain Allah? Ayat Al-Quran yang Anda rujuk berkenaan dengan kaum musyrikin dan mereka yang memohon pada dewa dan berpaling dari Allah. Sedangkan satu-satunya jalan bagi kaum muslim yang meminta pertolongan Rasul adalah dalam rangka bertawasul atau mengambil perantara atas keutamaan hak Rasul yang diterimanya dari Allah dan bihaqqihi indallah dan tasawfu atau memohon bantuan dengan syafaat yang telah Allah anugerahkan kepada Rasulnya. Sementara itu, jika Anda berpendapat bahwa istighosah atau memohon pertolongan itu dilarang syariat karena mengarah pada kemusyrikan, maka kita seharusnya mengharamkan anggur karena dapat dijadikan minuman keras dan mengebiri laki-laki yang tidak pernah menikah untuk mencegah zina. Kemudian kedua syekh tertawa atas komentar terakhir ini. Hoak banget ya. Lalu Ibnu Athaillah melanjutkan, saya kenal betul dengan segala inklusivitas dan gambaran mengenai sekolah fikih yang didirikan oleh Syekh Anda, Imam Ahmad, dan saya tahu betapa luasnya teori fikih serta mendalamnya prinsip-prinsip agar terhindar dari godaan syaitan yang Anda miliki, sebagaimana juga tanggung jawab moral yang Anda pikul selaku seorang ahli fikih. Namun saya juga menyadari bahwa Anda dituntut menelisik di balik kata-kata untuk menemukan makna yang seringkali terselubung di balik kondisi harfiahnya. Bagi Sufi, makna laksana ruh, sementara kata-kata adalah jasadnya. Anda harus menembus ke dalam jasad fisik ini untuk meraih hakikat yang mendalam. Kini Anda telah memperoleh dasar bagi pernyataan Anda terhadap karya Ibnu Arabi, Fusul Hikam. Naskah tersebut telah dikotori oleh musuhnya, bukan saja dengan kata-kata yang tak pernah diucapkannya, juga pernyataan-pernyataan yang tidak dimaksudkannya. Ketika Syekh Al-Islam Al-Iz bin Abdussalam memahami apa yang sebenarnya diucapkan dan dianalisa oleh Ibnu Arabi, menangkap dan mengerti makna sebenarnya di balik ungkapan simbolisnya, ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pendapatnya sebelumnya dan mengokohkan Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai imam Islam. Sedangkan mengenai pernyataan Al-Syadzili yang memojokkan Ibnu Arabi, perlu Anda ketahui ucapan tersebut tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari salah seorang murid Sajiliyah. Lebih jauh lagi, pernyataan itu dikeluarkan saat para murid membicarakan sebagian pengikut Sajiliyah.
Dengan demikian, pernyataan itu diambil dari konteks yang tak pernah dimaksudkan oleh sang pembicaraannya sendiri. Kemudian apa pendapat Anda mengenai Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ibnu Taimiyah menjawab, dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, saya adalah kota ilmu dan Ali lah pintunya. Sayyidina Ali adalah merupakan seorang mujahid yang tak pernah keluar dari pertempuran kecuali dengan membawa kemenangan. Siapa lagi ulama atau fuqaha sesudahnya yang mampu berjuang demi Allah menggunakan lidah, pena, dan pedang sekaligus? Dialah sahabat Rasul yang paling sempurna. Semoga Allah membalas kebaikannya. Ucapannya bagaikan cahaya lampu yang menerangi sepanjang hidupku setelah Al-Quran dan Sunnah. Duhai seseorang yang meski sedikit perbekalannya, namun panjang perjuangannya. Kemudian Ibnu Athaillah menjawab lagi, sekarang apakah Imam Ali radhiyallahu anhu meminta agar orang-orang berpihak padanya dalam suatu faksi? Sementara faksi ini mengklaim bahwa malaikat Jibril melakukan kesalahan dengan menyampaikan wahyu kepada Muhammad SAW, bukannya kepada Ali. Atau pernahkah ia meminta mereka untuk menyatakan bahwa Allah menitis ke dalam tubuhnya dan sang imam menjadi Tuhan? Ataukah ia tidak menentang dan memberantas mereka dengan memberikan fatwa ketentuan hukum bahwa mereka harus dibunuh dimanapun mereka ditemukan? Sebenarnya dialog ini masih panjang ya, tapi kelihatan banget ya bagaimana sang penulis ini memantik cara berpikir dua ulama ini ya. Seolah-olah menurut saya, meskipun Ibnu Taimiyah lebih dirugikan, tapi di dalam ini menunjukkan bahwa seolah-olah kedua ulama ini orang-orang bodoh di mata penulis. Memang di kalangan Syiah itu memang terkenal banget ya seorang pendusta ya. Dari kalangan pemalsu-pemalsu hadis. Mereka itu intelektual banget loh. Cerdas banget jika membuat sebuah hujah, sebuah referensi pemikiran, mampu mereka itu. Cobalah, kisah ini sampai membius banyak umat ya, membius orang banyak. Bagaimana kisah ini menanamkan kebencian terhadap seorang ulama Sunni ya, di kalangan Sunni yang meskipun berbeda di mata Asy'ariyah, tapi tetap di kalangan Sunni itu Ibnu Taimiyah untuk membedakan antara Syiah dan Sunni. Cobalah, mereka itu luar biasa banget ya. Orang-orang Syiah itu cerdas-cerdas banget, tapi sayangnya mereka itu tidak punya hati yang tulus dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mereka ini tidak takut jika berbicara tentang kebohongan agar kalangan Sunni ini terus berdebat, bermusuhan, dan saling caci maki. Kisah perdebatan ini melahirkan sebuah fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu untuk saling membenci. Bahkan dari narasi-narasi yang ditulis atau yang dikembangkan melalui tulisan-tulisan maupun video-video yang dibuat, 50% kalau saya pahami terindikasi dari kisah palsu ini. Maka dari itu saya akan melanjutkan bagaimana kekuatan sanad cerita ini. Dialog di atas merupakan terjemahan dari sebuah buku Islamic Belief and Doctrine According to Ahlus Sunnah, A Repudiation of Salafi Innovations, karya Muhammad Hisham Kabbani. Pada awal dialog disebutkan sumber referensinya, yaitu dari Usul Al-Wusul karya Muhammad Zaki Ibrahim Ibnu Katsir, Ibnu Al-Athir, dan penulis biografi serta kamus biografi. Kami memperoleh naskah dialog bersejarah yang otentik. Naskah tersebut memberikan ilham tentang etika berdebat di antara kaum terpelajar. Di samping itu, ia juga merekam kontroversi antara pribadi yang berpengaruh dalam tasawuf, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Askandari, dan tokoh yang tak kalah pentingnya dalam gerakan Salafi, yaitu Syekhul Ahmad Ibn Abdul Halim Ibnu Taimiyah selama era Mamluk di Mesir yang berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Ibnu Qalawun Al-Malik Al-Nashir. Siapakah Muhammad Hisham Kabbani?
Muhammad Hisham Qabbani adalah pemuka Naqsyabandi, kenamaan yang bermukim di Amerika. Namun demikian pandangannya berseberangan dengan orang-orang Naqsyabandi di kalangan Sufi di Indonesia. Ia menukil dialog tersebut dari buku Ibnu Taimiyah Al-Faqih Al-Mu'adzab karangan penulis Mesir Abdurrahman Asy-Syarqawi yang lahir tahun 1920 Masehi atau tahun 1339 Hijriah dan wafat tahun 1980. Abdurrahman Asy-Syarqawi sendiri adalah seorang Syiah yang diketahui mahir membuat naskah drama dan seorang novelis. Dilihat dari rentang masa hidup Abdurrahman Asy-Syarqawi yang terpaut 700 tahun dengan kedua tokoh yang berdialog, besar kemungkinannya percakapan di atas hanyalah dialog imajinir saja yang direkanya, karena tak ada sumber referensi yang ia cantumkan. Pencantuman sumber justru pada karangan Muhammad Hisham Qabbani, sebagaimana tertulis di atas. Itu pun mengandung data yang silang tindih antara satu dan lainnya. Pertama, bahwa Ibnu Al-Athir yang disertakan sebagai sumber rujukan telah wafat tahun 630 Hijriah, sedangkan Ibnu Taimiyah baru dilahirkan tahun 661 Hijriah. Kedua, Ibnu Katsir juga tidak pernah menyebutkan cerita yang demikian itu. Dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah memang pernah ke Iskandariah untuk menjalani hukuman penjara pada tahun 707 Hijriah dan dibebaskan sebelum tahun 709 Hijriah. Beliau sempat kembali mengunjungi Iskandariah di Mesir pada bulan Syawal tahun 709 Hijriah. Namun Ibnu Athaillah telah wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun yang sama. Artinya terpaut 4 bulan dari kedatangan Ibnu Taimiyah ke Mesir. Dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi tahun 707 Hijriah, justru Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Athaillah merupakan seseorang yang melaporkan Ibnu Taimiyah kepada Sultan sehingga beliau dipenjarakan karenanya. Sedangkan dialog tersebut sama sekali tidak mengesankan bahwa Ibnu Athaillah pernah bertemu dan mengusulkan agar Ibnu Taimiyah dipenjarakan. Sekilas dialog terkesan santun dan egaliter. Namun jika dicermati nampak kandungan a priori penulisnya yang lebih memposisikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti murid yang mendengar wejangan dari sang guru. Dalam hal ini karakter Syekhul Islam tidak tergambar dengan baik sebagaimana tercermin dalam kitab-kitab yang beliau tulis serta dari sikapnya yang gigih dan pemberani dalam mempertahankan keyakinannya hingga beliau keluar masuk penjara terhitung 7 kali hingga wafat. Sementara Ibnu Athaillah nampak di atas angin, lebih banyak bicara dan menggurui dalam kadar pengetahuan yang sifatnya tergolong dasar. Termasuk juga paparan beliau tentang Ibnu Arabi yang panjang lebar lebih mirip sebuah wejangan dan hanya ditanggapi oleh Ibnu Taimiyah secara kalem dan minimalis. Sementara dalam kitab-kitabnya, Ibnu Taimiyah telah menulis sebuah risalah khusus tentang Ibnu Arabi sebagai bantahan terhadap keyakinannya yang menyatakan bahwa Fir'aun termasuk mukmin. Terkait faham wahdatul wujud yang dipeluk oleh Ibnu Arabi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Khaliq juga telah menulis sebuah kitab kecil tentang pertentangan antara Ibnu Taimiyah dan Ibnul Arabi. Demikianlah kisah sejarah palsu yang dibuat oleh orang-orang yang takut terhadap Ibnu Taimiyah, terhadap pemikiran-pemikirannya, terhadap hujah-hujahnya. Terlihat kebesaran Ibnu Taimiyah, sungguh ulama yang tidak ada tolak bandingnya dengan ulama-ulama di zamannya hingga saat ini. Kebanyakan ya mereka itu kalau nggak fitnah, caci maki, buat kisah-kisah palsu, aduh itu aja lah. Apa bahagia ya mereka itu dalam beragama? Kalau saya perhatikan orang-orang salaf itu selalu bahagia ya, selalu bisa
mengatur kecerdasan emosionalnya, mampu menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.